Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nenden Nazimila Putri dengan NPM 2131100081, kelas 3D Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tulang Bawang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi dengan dosen pengampu Apoteker Lili Kurnia Wahidah, S.Pharm, MPH. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu farmakologi, toksikologi? Jadi farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat kimiawi fisika terhadap tubuh, nasib yang dialami oleh obat tersebut dalam tubuh, serta kegunaan obat bagi kesembuhan. Sedangkan toksikologi adalah pemahaman yang mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang subbab analgetik. Jadi, what do you know about analgetic? Analgetik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Jadi, nyeri itu merupakan bentuk respon langsung terhadap kejadian yang tidak menyenangkan yang berkaitan langsung dengan kerusakan pada suatu jaringan, seperti luka, inflamasi, atau kanker. Nyeri disebabkan oleh rangsangan mekanisme kimiawi dan fisik yang dapat memicu pelepasan mediator-mediator nyeri seperti mediator histamin, bradikinin, leukotrienin, dan prostaglandin. Nyeri itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah nyeri ringan, contohnya kayak berupa sakit gigi, sakit kepala. Biasanya pada nyeri ringan ini, analgetik yang digunakan adalah analgetik perifer seperti paracetamol dan acetosal. Yang kedua, ada nyeri yang disertai pembengkakan. Contohnya ketika kita lagi jatuh, terus disertai nyeri dan memar. Nah, biasanya yang digunakan analgetik anti radang seperti aminofenol. Lalu yang ketiga adalah nyeri hebat. Contohnya nyeri hebat ini seperti organ yang ada di dalam tubuh kita, itu seperti usus, lambung, batu ginjal. Nah, pada nyeri ini digunakan analgetik sentral berupa morfin dan atropin. Keempat adalah nyeri hebat manahum. Contohnya tuh seperti kanker dan rematik. Nah, nyeri ini dapat digunakan analgetik berupa fentanyl. Berdasarkan durasinya, nyeri ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yakni nyeri akut, yang kedua adalah nyeri kronis. Cara pemberantasan rasa nyeri. Yang pertama, menghalangi pembentukan rangsang dalam reseptor nyeri perifer oleh analgetik perifer atau analgetik lokal. Yang kedua, menghalangi penyaluran rangsangan nyeri dalam syaraf sensorik, misalnya dengan analgetik lokal. Yang ketiga, menghalangi pusat nyeri dalam SPP dengan analgetik sentral, yaitu narkotik atau dengan analgetik umum. Analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yakni ada opioid, yaitu analgetik yang termasuk narkotik. Jadi, analgetik opioid itu merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini biasanya digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktur dan kanker. Yang kedua adalah analgetik perifer, yaitu analgetik non-narkotik. Jadi, analgetik ini terdiri dari obat-obatan yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Penggunaan obat analgetik ini biasanya cenderung mampu menghilangkan atau sekedar meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat, bahkan hingga efek menurunnya tingkat kesadaran. Selanjutnya, yakni mekanisme obat analgetik. Mekanisme obat analgetik opioid ini yaitu mengaktifasi reseptor opioid pada SSP untuk mengurangi rasa nyeri. Mekanisme aksi obat analgetik non-opioid yaitu menghambat kerja enzim sikloksikinase sehingga proses pembentukan asam karbohidrat menjadi prostaglandin terlambat. Selanjutnya yakni efek farmakodinamik obat analgetik.
Sebagai analgetik, obat ini mirip aspirin hanya efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang, misalnya sakit kepala, myalgia, artralgia, dan nyeri lain yang berasal dari intrugumen, terutama pada nyeri yang berkaitan dengan inflasi. Bersifat sebagai obat apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Tetapi bila digunakan secara tidak tepat dengan dosis yang berlebih, maka obat itu sendiri akan menimbulkan racun bagi tubuh kita. Namun, apabila obat tersebut digunakan dengan dosis yang kecil atau ketentuan dosis yang dapat menyembuhkan, maka tubuh kita tidak memperoleh efek yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.